Mencontek, suatu tindakan negatif atau kecurangan yang dilakukan para siswa pada umumnya sebagai alternatif agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian. Nah, banyak para siswa yang menganggap tidak mungkin tidak menyontek. Kawan-kawan saja banyak yang melakukannya, sehingga hal ini menjadi budaya yang sangat sulit dihilangkan dari sekolah-sekolah. Nah, betulkah seperti itu yang terjadi dan apakah benar susah menghilangkan budaya buruk ini? Silahkan simak selengkapnya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai nyontek. Saya membuat video ini karena memang saya melihat, mengamati bahwasanya nyontek ini sudah menjadi budaya yang susah dihilangkan di kalangan para pelajar. Baik itu para siswa di sekolah yang rendah sampai tingkat tinggi. Baik itu di sekolah agama, sekolah Islam, bahkan yang sekolah umum. Baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, artinya ini tidak terbatas pada satu tempat saja. Dan saya yakin banyak juga ada sekolah-sekolah yang budaya nyontek ini hampir dan bahkan tidak terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa nyontek masih menjadi budaya yang sangat sulit dihilangkan di sekolah-sekolah? Ada beberapa hal tentunya, dan yang pertama yang paling dominan menurut saya adalah kenapa nyontek ini masih sangat mudah terjadi dan sulit dihilangkan adalah karena sistem sekolah yang amburadul. Karena sistem sekolah yang kacau. Di antara kekacauan dalam sistem sekolah yang saya maksud itu adalah seperti misalnya ada sekolah yang terlalu berorientasi pada ranking dan nilai tinggi. Nah, sehingga anak-anak berpikir, oh yang penting saya dapat nilai tinggi. Karena kalau nilai rendah itu dimarahin sama guru, dimarahin sama orang tua. Jadi untuk mencapai nilai tinggi itu, dia nggak berpikir lagi mau jujur atau tidak. Yang penting dapat nilai tinggi. Dan biasanya dapat nilai tinggi itulah yang dihargai, tanpa diamati prosesnya itu, proses yang halal atau haram gitu, nyontek atau tidak gitu. Ini problem pertama dalam sistem yang keliru, yang kacau. Kemudian problem kedua dari sistem sekolah yang kacau ini adalah karena lebih mementingkan ilmu daripada adab atau karakter. Ada sekolah-sekolah yang anak-anaknya dituntut untuk belajar, ditambah les, tambah jam tambahan untuk yang penting ilmu terus. Tapi masalah karakter siswanya, disiplin atau tidaknya, akhlaknya baik atau tidak, itu tidak diperhatikan. Mungkin diperhatikan tapi kurang. Nah, sehingga yang dipentingkan itu akademisnya, yang penting ilmunya, dia bisa juara, bisa ikut lomba, bersaing dengan sekolah lain. Tapi masalah sikap, akhlaknya kurang diperhatikan. Bahkan mungkin ada dibiarkan. Kemudian ada lagi sistem yang kacau yang saya maksud itu adalah guru yang tidak maksimal dalam perannya. Jadi kenapa anak-anak menyontek? Salah satunya ya guru yang mengawas itu ya tidak maksimal mengawasnya. Mungkin sambil mengawas dia main HP atau baca koran atau apa, tidak mengawas dengan teliti. Dan bukan hanya guru pengawas di ujian tentunya. Ya guru pengajar juga dan guru-guru yang lain yang ada di sekolah itu. Bisa saja guru-guru tersebut tidak menekankan tentang dosanya besarnya efek negatif dari menyontek ini, sehingga anak-anak merasa oh bebas-bebas saja, berarti tidak terlalu bahaya karena tidak sering diomongkan. Dan yang terakhir yang menurut saya paling bahaya dari sistem sekolah yang kacau ini sehingga membuat anak-anak menyontek adalah tidak ada disiplin atau aturan yang tegas. Ini nomor terakhir ini yang paling besar yang harus dievaluasi menurut saya bagi seluruh
lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah. Karena kalau tidak disiplin, tidak ditegaskan, anak yang nyontek tidak diberi hukuman yang tegas, maka ini tidak akan pernah hilang. Kemudian alasan selanjutnya, kenapa nyontek ini masih menjadi budaya yang susah dihilangkan adalah karena kejujuran tidak dihargai. Sehingga yang terjadi adalah siswa yang ujian, dia akan takut nilainya itu rendah. Karena kalau rendah mungkin dapat hukuman dari gurunya. Kalau rendah mungkin dimarahin sama orang tuanya. Tapi ketika dia belajar, maka dia akan berusaha untuk mendapat nilai tertinggi tersebut. Dan sayangnya ketika dia jujur, misalnya dia sudah belajar ceritanya. Lain cerita kalau malas nggak belajar, nah ini singkirkan dulu. Misalnya ada anak, dia belajar tapi emang tidak mampu dalam pelajaran tersebut. Dia menjawab seadanya, dia menjawab tapi dia menjawab dengan jujur, tidak nyontek, tapi nilainya tidak memuaskan. Akhirnya ya guru-guru tidak memberi apresiasi apa-apa. Akhirnya ya orang tua yang marah. Guru-guru pun mencap anak itu bodoh karena dia rendah dalam pelajaran tersebut. Nah, ini yang terjadi sehingga ketika anak-anak itu jujur tidak diapresiasi, tapi ketika bohong kemudian dapat nilai tinggi, itu yang diapresiasi. Nah, akibatnya apa? Ketika nyontek ini dibiarkan menjadi suatu budaya, suatu kebiasaan, maka secara tidak sadar kita sedang membudayakan atau membiasakan kehancuran. Membiasakan kebohongan akan berdampak kepada kehancuran. Ada pepatah Arab mengatakan ra'suz zunubi al-kadzibu. Dan banyak hadis Al-Quran mengecam betapa bahayanya berbohong itu. Yang mana gara-gara perbuatan dusta, bohong itu seorang dapat terjerumus dalam kejahatan-kejahatan yang lain sehingga dia masuk ke dalam neraka. Innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan Rasulullah pun pernah ditanya oleh seorang sahabat yang baru bertaubat, seorang pencuri, mantan pencuri baru bertaubat. Dia minta nasihat pada Rasulullah dan Rasulullah hanya bilang, hal tu'ahiduni ala tarkil kadhib. Bisa nggak kamu janji untuk nggak bohong lagi? Dan akhirnya sahabat itu bingung kenapa cuma disuruh nggak bohong bukan nggak mencuri. Rupanya ketika dia renungi, oh iya juga ya, kalau saya mencuri kemudian Rasulullah tanya, saya nggak mungkin bohong. Dan saya pun nggak mungkin bohong pada diri saya sendiri. Itulah betapa pentingnya, betapa Islam itu mengajarkan bahwasanya ya bohong itu berbahaya sekali, dusta itu bahaya sekali. Jadi ketika kita membiasakan budaya curang ini, budaya nyontek ini, maka ya kita sedang mempersiapkan kehancuran pada suatu bangsa ataupun suatu peradaban. Begitupun ya yang kita lihat hari ini, para pemimpin-pemimpin, koruptor-koruptor. Tentu yang korupsi itu, para pejabat-pejabat itu bukan orang bodoh pada umumnya ya. Karena orang bisa menjadi pejabat, bisa duduk di kursi jabatan yang tinggi itu bukan karena, ya tentu bukan karena dia tidak bisa apa-apa, tentu karena ada bekal ilmu. Nah sekarang pertanyaannya, ilmunya ini untuk apa? Itulah bahayanya ketika sekolah itu mementingkan ilmu tapi tidak mengajarkan adab. Maka yang terjadi ya seperti hari ini, koruptor yang korupsi merajalela itu dimulai dari budaya sekecil ini. Kalau kita anggap kecil ya, maka itulah bahayanya ketika budaya nyontek ini masih merajalela. Ini mungkin di kalangan gangster mafia pun, bukan nyuri-nyuri duit rakyat misalnya, bukan perampok itu misalnya, pasti bendaharanya itu pasti orang yang jujur, yang menyimpan uang itu pasti orang yang jujur. Di antara penjahat sendiri ya, itu diceritakan bahwasanya ya orang-orang barat itu mampu menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa. Mereka bahkan bisa menunda kepikunan dan kematian. Tapi ada hal yang sulit untuk dilakukan, yang mereka belum tahu cara melakukannya, yaitu